Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA Negeri 1 Kalasan, yang kami hormati Bapak Rosid, serta teman-teman dari SMA Negeri 1 Kalasan Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di forum Frederiberg Virtual Visit. Bapak Ibu guru serta teman-teman dari SMA Negeri 1 Kalasan Sleman, Yogyakarta. Walaupun kita dalam masa pandemi, dalam masa PPKM, tapi kita tetap harus semangat, harus kreatif, seperti yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kalasan Sleman hari ini dalam masa MPLS ya, Bapak Sumarno ya, mengadakan kegiatan kunjungan secara virtual ke Museum Benteng Frederiberg Yogyakarta. Nah, perkenalkan, nama saya Muri. Silakan nanti teman-teman panggil saya Bu Muri. Nanti saya akan memandu acara. Kemudian ada Bapak Rosid, nanti beliau yang akan menjadi narasumber. Kemudian di meja operator ada Kak Komang dan Kak Hanung. Nah, sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Sambutan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA Negeri 1 Kalasan. Kemudian pemutaran video profil Museum Benteng Frederiberg Yogyakarta. Dilanjutkan dengan virtual visit, diselingi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya, supaya acara dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA Negeri 1 Kalasan Sleman kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sumarno dipersilakan. Terima kasih Bu Wuri atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua anak-anakku. Yang pertama, saya sampaikan permohonan izin dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bergabung dengan kita pada saat Zoom meeting dalam rangka Frederiberg Virtual Visit ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dari jarak yang cukup jauh, namun dekat di hati, ya Bu ya. Insya Allah. Dan yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Museum Frederiberg di Yogyakarta atau yang mewakili yang telah berkenan menerima permohonan dari kami Sekolah SMA Negeri 1 Kalasan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan ini baru yang pertama Bu untuk yang virtual visit ini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang tidak hanya virtual tapi sudah real visit. Nanti insya Allah kita masih kalau dari Museum Frederiberg masih berkenan, kami pun juga akan menindaklanjuti untuk berkunjung ke sana secara real. Untuk itu sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk bergabung memberikan penyerahan pada anak-anak kami dalam rangka MPLS tersebut. Berikutnya juga mohon maaf apabila mungkin dirasakan di saja ini banyak kurangannya. Kami atas nama sekolah juga
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jerih payah dari Bapak dan Ibu dari Museum Vanderburg Yogyakarta menjadi amal baik dari Bapak dan Ibu semuanya, dan insya Allah diberi pahala yang jauh lebih banyak. Amin. Untuk anak-anakku, ini adalah pengalaman pertama untuk kita bisa berkunjung secara maya ataupun virtual visit. Walaupun saya yakin kalian juga pernah berkunjung secara virtual di dalam dunia maya ini, karena sekarang dengan internet itu kita bisa berselancar jauh ke negeri ataupun ke tempat-tempat yang tidak bisa kita kunjungi secara real. Sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu ini sehingga kita tahu persis apa yang ada di dalam Museum Vanderburg, dan itu menjadi tambahan pengalaman sejarah bagi kita sebagai generasi muda yang akan tahu banyak tentang sejarah khususnya di Yogyakarta. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Hasan. Terima kasih sekali. Hari ini kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dapat menjadi amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke ruang pameran, kita akan saksikan bersama penutup film Museum Yogyakarta. Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu, Kak, Bangunan kolonial ini, museum. Yuk. Frederik. Vanderburg. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Vanderburg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai sorjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti
benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta, terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi Benteng Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian, setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah, pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredeburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredeburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, benteng Vredeburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 benteng Vredeburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik penetapan benteng Vredeburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg. Iya Pak Pandu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama nak. Kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu. Sebelum kita masuk ke ruang pameran, adik-adik atau teman-teman nanti silakan untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Rosid, karena nanti Museum Benteng Vredeburg mau membagikan souvenir kepada teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami, dari Pak Rosid atau saya nanti ya akan berikan pertanyaan. Untuk itu silakan perhatikan apa yang nanti dijelaskan oleh narasumber. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan waktunya kepada Bapak Rosid untuk memandu ke tata pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Silakan Pak Rosid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sahabat museum. Waalaikumsalam Museum di hatiku. Waalaikumsalam. Museum di hatiku. Ya. Jadi kita punya salam khusus. Jadi salam khususnya adalah salam sahabat museum, kemudian yang menjawab adalah museum di hatiku dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Yuk kita ulangi. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Terima kasih pada yang terhormat Pak Sumarna, Bu Aris, dan Ibu Mbak Guru semuanya, serta adik-adik semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat dipertemukan dalam acara Fredbook Virtual Visit ini, dan terima kasih atensinya dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kalasan, dan tak lupa kami sampaikan selamat pada adik-adik semuanya, walaupun di masa pandemi tapi adik-adik tetap semangat untuk belajar walaupun saat ini masih secara daring. Dan selanjutnya kita akan berkeliling museum. Monggo Mas Komang dipersiapkan share screen-nya. Dan nanti di sela-sela virtual tour kita akan kasih kuis, dan kuisnya itu seputar apa yang kami sampaikan. Dan nanti yang mau menjawab silahkan raise hand. Ditahan dulu sampai nanti ada dari operator menayangkan siswa yang menjawab. Kemudian passwordnya adalah kalau saya bilang salam sahabat museum, nanti yang mau menjawab dengan salam, yaitu museum di hatiku. Baik, ini adalah bagian luar dari museum. Pastinya adik-adik semuanya pernah lihat, bahkan mungkin sudah masuk. Dan mungkin saya pastikan kalau kunjungan virtual, mungkin mayoritas baru kali ini. Nah, ini gerbang bentengnya tadi sudah kita lihat sejarahnya. Sekarang kita masuk ke halaman tengah. Kita masuk ke halaman tengah. Ini adalah ruang audiovisual. Jadi kalau adik-adik kunjungan secara luring, nanti adik-adik bisa nonton film di ruangan tadi. Yuk ke depan, ini adalah halaman tengah. Yuk kita ke Tugu, Mas. Ke Tugu, ya Tugu. Ya, ayo, ini kita awali dengan penjelasan di Tugu ini. Jadi Museum Benteng itu punya replika Tugu. Jadi perlu kami informasi bahasanya Tugu Jogja itu bentuknya bukan seperti itu awalnya. Awalnya itu bentuknya adalah silinder, tingginya 25 meter, kemudian di atasnya ada bulannya. Namanya Tugu Golonggilik. Itu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I tahun 1756. Jadi Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I itu beliau itu teknokrat, ahli siasat perang, dan juga pandai memimpin rakyatnya, sehingga sangat dicintai oleh rakyatnya, dan juga pembangunan Kesultanan Jogja itu cukup pesat. Dan saat pembangunan itu, rancangannya itu penuh dengan makna, termasuk adanya Tugu ini. Jadi Tugu ini merupakan salah satu titik yang dilewati oleh sumbu poros imajiner Yogyakarta, yaitu garis lurus dari Merapi lewat Tugu, kemudian melewati di antara dua pohon beringin di alun-alun utara, kemudian lewat Istana, Kandang Menjangan, dan Pantai Parangkusumo. Itu maknanya manunggaling kawula Gusti, filosofinya itu bersatunya antara rakyat, sultan, dan pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Tapi bangunan ini rubuh pada tanggal 10 Juni 1867 karena gempa yang sangat besar sekali. Diperkirakan sekitar 8 skala Richter. Dan gempa ini juga mengakibatkan rusaknya bangunan benteng Vredenburg. Tadi sudah diceritakan ya. Benteng ini juga rusak karena gempa, yaitu gempanya tanggal 10 Juni 1867. Kemudian digantikan
arsitekturnya itu seperti ini yang kita lihat aslinya sekarang masih ada, bentuknya adalah seperti ini. Dan ini adalah miniaturnya yang ada di Museum Benteng Frederick Jakarta. Baik, next kita ke ruang diorama 1. Jadi ruang diorama 1 itu nanti akan kita lihat kisahnya terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia periode 1825 sampai dengan 1945. Kita awali dengan perjuangan dari seorang pangeran Diponegoro. Jadi perjuangan Pangeran Diponegoro itu berjuangnya di waktu maghrib. Nah, ada yang bisa jawab? Silahkan. Kenapa kok dibilang perjuangannya di waktu maghrib? Silahkan raise hand. Dapat, ya silahkan. Raise hand, diklik. Oh Mas Pantarhei. Diklik raise hand-nya Mas, biar tahu. Atau langsung ngomong. Ada, Pak, di saya, oh ya, Pak, oh ya, boleh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke, Mas Pantarhei ya. Apa jawabannya? Pantari, Pak. Ya, jawabannya? Oh, karena taktiknya yang gerilya, Pak. Taktiknya yang gerilya. Oke, belum benar ya. Belum benar. Kenapa kok waktunya maghrib? Itu karena perjuangannya beliau itu sejak tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini guyonan aja biar memudahkan adik-adik untuk ingat. Jadi kalau waktu maghrib itu kan sekitar 1825 sampai 1830, alias tahun 1825 sampai 1830. Itu adalah periode tahun perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Beliau itu berjuang sejak tanggal 20 Juli 1825. Ini gambaran dioramanya yang ada di layar. Ini adalah adegan saat Pangeran Diponegoro berada di Gua Selarong, markas pertama Pangeran Diponegoro. Jadi tanggal 20 Juli 1825, kediaman beliau di Tegarrejo, Yogyakarta, itu diserang oleh Kapten Chevalier, suruhan dari Jenderal de Kock. Karena sebelumnya memang Belanda itu sudah curiga dengan gerak-gerik Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro adalah orang yang sangat kritis dengan keberadaan Belanda di Kesultanan Jogja, dan bagi beliau Belanda itu sudah terlalu ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Jogja, sehingga beliau melakukan perlawanan. Kemudian beliau sangat marah ketika tanah leluhurnya dipatok untuk dibuat jalan oleh Belanda tanpa seizin dan sepengetahuan Diponegoro. Karena pada saat penyerangan itu beliau belum bersiap bersama dengan para pengikutnya, maka beliau melarikan diri ke Gua Selarong untuk menyusun siasat perjuangan selanjutnya. Dan di Tegarrejo mungkin ada beberapa adik yang pernah ke sana, di sana ada tembok jebol. Ya, itu tembok jebol itu dulu digunakan oleh Diponegoro untuk melarikan diri bersama pengikutnya dan beberapa pangeran, ada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Jaga, dan lain sebagainya. Kemudian next, silahkan Mas Komang. Nah, selanjutnya kita beralih ke sejarah Kongres Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu merupakan organisasi yang didirikan oleh para pelajar Stovia, School Taught Opleiding van Inland Artsen, alias Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa atau Stovia ini berada di Batavia atau sekarang Jakarta.
pendirinya adalah Sutomo, Gumbrek, Gunawan, Suraji, Suwarno, dan mereka itu baru berumur sekitar 19 tahun. Bayangkan adik-adik, umur 19 tahun bisa membuat suatu perubahan besar bagi negara ini. Terkait dengan gagasannya itu bermula dari adanya perjalanan keliling Jawa dan Madura yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu juga seorang pejuang militan. Beliau juga seorang dokter, aslinya Yogyakarta. Dan saat beliau mau menuju ke Banten, beliau singgah ke Batavia menemui Sutomo dan Suraji. Dan di pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwasannya perlunya bangsa Indonesia untuk menghimpun beasiswa bagi Bumi Putra. Bayangkan saja adik-adik, pada saat itu warga Indonesia asli, kaum Bumi Putra yang memperoleh pendidikan itu hanya sedikit, hanya golongan bangsawan saja atau orang tuanya yang bekerja di pemerintahan kolonial. Sehingga bangsa Indonesia pada saat itu kurang wawasan terkait dengan pengetahuan umum secara formal. Dan para tokoh pejuang saat itu, kalau kita ingin menuju Indonesia merdeka, maka yang perlu dibangun adalah terkait dengan tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Nah, inilah cikal bakal perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan organisasi. Dan selanjutnya, gagasan tersebut diterima dan diwujudkan dalam sebuah organisasi di mana Sutomo, Suraji, Gunawan, Gumbrek, dan teman-temannya berada di ruang anatomi, ruang kelas anatomi, Stovia, dan mengikrarkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Ketuanya saat itu adalah Sutomo, motornya adalah Sutomo. Tapi yang memberikan nama adalah M. Suraji. Budi artinya perilaku, Utomo artinya mulia. Dan menariknya, kongres pertama Budi Utomo itu dilaksanakan di Wax School, sekarang menjadi SMA Negeri 11 Yogyakarta, tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Dan saat itu yang terpilih menjadi ketuanya adalah KRT Tirto Kusumo, beliau adalah Bupati Karanganyar. Nah, itulah sedikit terkait dengan sejarah Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Monggo silahkan bisa dilanjutkan Bu Muri yang di Roma ketiga. Baik, Pak Rosi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Tadi Pak Rosi sudah menjelaskan ruang diorama 1, diawali dengan adanya Perang Diponegoro, kemudian berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, untuk diorama yang ketiga, ini kita sedang melihat visualisasi dari lahirnya organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi ini lahir pada tanggal 18 November tahun 1912. Nah, ini sekalian untuk kuisnya ya. Siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah? Silakan raise hand. Sudah terlihat Pak Rosid? Siapa ya. Pak Rosid? Saya Bu. Saya Bu. Kitab. Nah, sekarang siapa Pak Rosid? Kita kembali kepada Pak Rosid masih unmute. Silahkan diklik raise hand di reaction. Yang pertama siapa Pak Rosid? Yang Bahtiar. terlihat. Bahtiar. Monggo, silakan Bahtiar. Mas Bahtiar.
Kak Komang tolong. Mas Bahtiar, Mas ya. Bahtiar, biar Ahmad Dahlan. Salam sahabat museum. Museum di hati. Di hatiku. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Jawabannya apa, Mas Bahtiar? Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Gimana, Bu Muri? Ya, 100. Berarti ya. Mas Bahtiar, silakan tulis nama dan kelasnya di kolom chat ya. 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 Monggo Bu Muri bisa lanjut. Ya, jadi teman-teman semuanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi Muhammadiyah karena pada waktu itu beliau prihatin dengan kondisi masyarakat. Para pemeluk Islam itu banyak yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, maka untuk mengembalikan lagi sunnah-sunnah Rasul, mengembalikan lagi kepada ajaran-ajaran agama Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah, ini berdirinya di Kauman, Gondomanan, Yogyakarta. Bagaimana pergerakan organisasi Muhammadiyah ini di bidang sosial ya teman-teman semuanya, jadi di bidang pendidikan juga kesehatan. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini paham secara keilmuan, maka harus didirikan sekolah-sekolah. Juga supaya meningkat kesehatannya, didirikan pusat-pusat kesehatan. Karena dengan kesehatan yang baik dan pendidikan yang maju, maka kita akan menjadi generasi yang ini ya, generasi yang cemerlang, generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa. Ya, lanjut selanjutnya, diorama selanjutnya. Nah, ini kita melihat visualisasi pemogokan kaum buruh pabrik gula tepatnya di Bantul ya, ini pabrik gula Madukismo. Jadi ini ada sebuah pabrik gula, dan zaman dulu tanaman-tanaman tebu ini diangkut dengan kereta api. Jadi kalau kita ke Bantul, kita masih bisa melihat ya beberapa jalan-jalan kereta. Nah, itu memang menghubungkan antara perkebunan dengan pabrik gula Madukismo. Nah, ada peristiwa apa di sini? Jadi pada waktu itu pemilik pabrik, orang-orang Belanda ya, itu memberikan upah yang sangat minim, yang sangat rendah, sehingga para buruh ini melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah. Nah, siapa yang membuat pemogokan buruh ini? Yaitu Raden Mas Suryo Pranoto atau kakak dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, ternyata tuntutan dari kaum buruh ini bisa berhasil ya. Tadinya upah yang hanya 10 gulden bisa naik jadi 15 gulden. Dan sebutan untuk Raden Mas Suryo Pranoto pemimpin pemogokan buruh ini kemudian adalah Raja Mogok atau The Stacking Pony. Ya, gitu Pak Rosid, monggo silakan. Iya. Mungkin kita lihat ke Bu Muri koleksinya ya. Oh iya. Kita ada koleksinya terkait Raden Mas Suryo Pranoto. Jadi Raden Mas Suryo Pranoto itu tadi disampaikan oleh Bu Muri, itu julukannya adalah The Stacking Kuning atau Raja Mogok. Julukan lainnya adalah Arbeitsleger, Komandan Tentara Buruh. Karena beliau itu penggerak demo buruh pada zaman itu. Nah, jadi dapat dilihat dari kisahnya, kegigihan beliau, selain beliau itu sangat getol melakukan aksi demo untuk menuntut kenaikan upah, beliau juga melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, di mana beliau marah dengan kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda. Kemarahannya itu diwujudkan dengan menyobek-nyobek sertifikat atau tanda pengangkatan beliau sebagai pegawai negeri pada saat itu. Nah, ini adalah koleksi
terkait dengan Raden Mas Suryo Pranoto ada piring dan centong. Jadi piring dan centong ini dulu pernah digunakan oleh Raden Mas Suryo Pranoto. Baik, kita menuju diorama selanjutnya terkait dengan kisah dari adiknya Raden Mas Suryo Pranoto, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau berdua adalah kakak beradik, berasal dari kerabat Pakualam. Baik, kita ke ini adalah terkait dengan kisah dari perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu merupakan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Dulu namanya Kementerian Pengajaran. Jadi setelah proklamasi, Soekarno membentuk kabinet dan Ki Hajar ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan pertama saat itu. Walaupun hanya 2 bulan. Kenapa kok 2 bulan? Karena bentuk pemerintahan kita itu berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu tinggalan beliau adalah terkait dengan pendirian organisasi Taman Siswa. Jadi organisasi Taman Siswa itu salah satu organisasi yang didirikan atas andil dari Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, saat ini sudah banyak sekali tersebar di Indonesia perguruan Taman Siswa. Dan karena perjuangan kegiatan beliau yang fokus di bidang pendidikan, jadi kalau kakaknya Raden Mas Suryo Pranoto itu di bidang perguruan, kalau Ki Hajar di bidang pendidikan. Selanjutnya oleh pemerintah, setelah beliau wafat, tanggal lahirnya itu sekarang diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei. Beliau lahir 2 Mei 1889. Oke, next. Dan selanjutnya kita akan melihat sajian selanjutnya terkait dengan Hari Ibu. Akan saya tanyakan pada adik-adik, silahkan nanti raise hand ya, jangan diklik dulu Mas, bentar jangan diklik. Pertanyaannya adalah, nanti raise hand dulu ya, ada kolom reaction, kemudian diklik raise hand. Ditahan saja, setelah kami tunjuk nanti bisa diturunkan. Terkait dengan Hari Ibu Nasional, itu diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal berapa? Silahkan raise hand. Oke, Meitia. Meitia Sebaya, silahkan di-unmute. 22 Desember. Salam sahabat museum. Salam di hatiku. Oke, jawabannya apa? Meitia? Tanggal 22 Desember. Oke, betul sekali. Tanggal 22 Desember. Silakan Meitia tulis di kolom chat nama dan kelasnya. Jadi terkait dengan Hari Ibu Nasional itu asal muasalnya adalah berasal dari peristiwa besar yang terjadi di Jogja, yaitu Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Silahkan diklik, Mas Omang. Nah, ini adalah gambaran terjadinya pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Pemimpin kongresnya adalah Nyonya Sukonto, itu yang berdiri menghadap ke kita. Dan kongres ini dilaksanakan tanggal 22 sampai 25 Desember 1128. Pada saat itu, mereka mengadakannya di dalam Joyodipuran, sekarang menjadi kantor BPNP Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Dan menariknya, tidak bisa kita bayangkan, pada zaman kolonial ternyata kaum perempuan Indonesia itu punya gerakan yang memikirkan bangsanya, khususnya terkait dengan nasib para perempuan Indonesia. Di mana dalam kongres ini ada momen terkait dengan kesepakatannya bahwasanya perempuan juga harus ikut pentas dalam ranah politik. Setelah itu
pada Kongres Perempuan Indonesia kedua di Bandung, tanggal 22 Desember itu disepakati sebagai Hari Ibu Nasional. Jadi yang perlu diperhatikan dengan Hari Ibu Nasional bagi kita penerus bangsa, itu tidak hanya kita meniru terkait dengan baju adat yang digunakan pada saat itu, tetapi bagaimana peran perempuan dalam upaya membentukkan bangsa Indonesia itu. Jadi kalau adik-adik sedang belajar, adik-adik yang khusus perempuan juga harus punya semangat yang tinggi untuk belajar untuk membangun bangsa Indonesia dalam perspektif perempuan. Nah, selanjutnya sebelum ke Kongres Yogyakarta, pertanyaan buat adik-adik, kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Silakan Resen. Oke, Dania Brigita. Di-unmute silahkan, Dania. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Ya, jawabannya apa? Kapan Kongres? 28 Oktober 1928. Oke, betul. Silahkan tulis di kolom chat nama dan kelasnya ya, Dania. Makasih. Dan sekarang kita lihat terkait dengan Kongres Yogyakarta. Kaitannya juga rentetan dari pelaksanaan Kongres Pemuda yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda. Jadi setelah selesainya pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama, tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, tanggal 25 sampai 31 Desember itu dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Yogyakarta. Tempatnya ya sama, di dalam Jayadipuran. Dan dalam Kongres Yogyakarta ini, yang menjadi inti pembicaraan dalam Kongres ini adalah terkait dengan hasil sosialisasi hasil Sumpah Pemuda. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan tidak ada lagi organisasi yang berasaskan kedaerahan. Semuanya itu diperuntukkan untuk mewujudkan Indonesia merdeka, Indonesia bersatu. Jadi untuk menuju Indonesia merdeka, itu para pemudanya harus bersatu, tidak berjalan melalui organisasi kedaerahan lagi. Kemudian melalui sosialisasi ini, mereka bersepakat untuk memfusikan ke dalam organisasi untuk menampung organisasi di seluruh daerah di Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia Muda. Itu dilaksanakan fusinya yaitu tanggal 23 sampai 29 Desember 1929. Selanjutnya, dengan adanya fusi ini akan mempermudah bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sudah lihat dari awal sampai diorama ini, tokoh-tokoh yang bergerak untuk mewujudkan Indonesia merdeka itu didominasi oleh kaum pemuda. Diponegoro, itu juga masih muda saat itu. Kemudian juga ada Sutomo, bahkan umurnya baru 19 tahun. Juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusia sekitar 30 tahun saat mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ada Raden Mas Suryo Pranoto, ada Ki Hajar. Mereka semua itu adalah dari golongan pemuda yang memikirkan bangsanya. Apakah kita juga bisa berjuang saat ini? Ya harus dan wajib, karena kita adalah penerus bangsa, maka kita harus meneruskan perjuangan bangsa ini dalam dimensi kekinian. Karena halangan dan rintangan
masa lalu dan sekarang itu berbeda. Maka saat ini kita berjuang untuk apa? Mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini. Oke, selanjutnya monggo Bu Muri terkait dengan apa? Masih di mute Bu Muri. Nah, baik-baik teman-teman semua. Kita akan melanjutkan perjalanan ke diorama berikutnya. Nah, ini ada beberapa foto-foto ya. Ups. Nah, ini sebelum kita ke diorama penobatan Sultan Hamengkubuwono IX, di sebelah selatan ini ada tembok yang terdapat foto dari Keraton Kasultanan Yogyakarta, kemudian ada beberapa foto dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, adik-adik, teman-teman semuanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu pernah menduduki jabatan tertentu ya. Nah, coba sebutkan salah satu jabatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ada yang tahu? Silakan untuk raise hand. Pak Rosid dibantu ya, melihat siapa yang raise hand ya. Oke, siap. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya Bu Muri? Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Sultan Keraton Yogyakarta itu beliau juga pernah menduduki jabatan-jabatan baik di pemerintahan maupun di lembaga lainnya. Nah, sebutkan salah satu di antaranya. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Silakan. Oh, ada nih Melinda. Melinda, betul Pak Rosid? Ya, Melinda, silakan di open, dibuka videonya, Melinda. Iya. Oke. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya menjabat sebagai gubernur terlama. Oke, boleh ya. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman semuanya. Jadi di foto yang tampak di dinding itu, yang tertempel di dinding, itu ada foto dari Sultan HB ke-9 memakai baju pramuka ya. Jadi beliau dulu pernah menjabat sebagai Bapak Pramuka, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Nah, lanjut sekarang Kak Komang, kita ke visualisasi diorama penobatan habis 9. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini kita sedang melihat visualisasi penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bangsal Manguntur Tandil Sitinggil Keraton Yogyakarta, tepatnya di tahun 1940. Nah, masa kecil Hamengkubuwono ke-9 ini oleh ayahnya Hamengkubuwono ke-8 itu sudah dititipkan kepada keluarga Belanda, sehingga beliau dari kecil itu sudah berpendidikan barat ya, kedisiplinan, kemudian kemandirian. Nah, sehingga beliau ini pemikirannya sangat maju, tapi dia tetap cinta kepada tanah air, sehingga ketika beliau menjabat sebagai raja, itu banyak sekali ide-idenya, dharma baktinya, pemikiran-pemikirannya, sumbangsihnya yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Bahkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta itu juga atas kebijakan dari Sri Sultan
Hamengkubuwono ke-9. Nah, kalau kita lihat dari visualisasi dioramanya ini ya, itu kita lihat yang duduk di bagian dalam, itu ada orang-orang Belanda, kemudian orang-orang kita, orang-orang pribumi itu malah duduk di bawah. Kemudian Gubernur Belanda ini juga dia ini ya posisinya tidak mau lebih rendah dari Raja Yogyakarta, tapi beliau mau berdiri sama tinggi gitu ya. Jadi kita lihat bahwa penguasa-penguasa asing, penjajah-penjajah asing itu selalu ingin turut campur dengan urusan dalam negeri kita. Nah, maka kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus senantiasa waspada. Mari kita belajar sejarah, bagaimana para pemimpin-pemimpin kita itu menjawab tantangan zaman, menghadapi segala macam persoalan, itu dengan bijaksana. Kita harus selalu waspada supaya kita tidak kembali oleh masa penjajahan ya. Nah, baik, lanjut kita ke diorama selanjutnya. Kak Komang. Nah, setelah masa penobatan Hamengkubuwono ke-9, bangsa Indonesia memasuki masa penjajahan baru, yaitu masa penjajahan Jepang, di mana tanggal 6 Maret tahun 1942 itu penjajahan Belanda sudah berakhir ya, digantikan oleh masa penjajahan Jepang. Nah, semula kaum penjajah Jepang ini melakukan kampanye ya, keliling kota, kemudian mengatakan kampanyenya itu 3A, bahwa Jepang cahaya Asia, pemimpin Asia, pelindung Asia. Padahal sebenarnya Jepang ini lebih kejam ya, sehingga di zaman Jepang itu ada kerja paksa namanya romusa. Nah, jadi para buruh-buruh, para pekerja ini disuruh bekerja tanpa upah, kemudian jam kerjanya juga panjang gitu ya. Jadi dulu di zaman romusa ini banyak sekali generasi bangsa Indonesia itu menjadi korban dari kekejaman tentara Jepang. Nah, ini kita bisa lihat kedatangan Jepang itu bermula dari Adi Sucipto, kemudian mereka bergerak berkampanye menuju kota Yogyakarta. Nah, ini ketika sampai di Tugu Yogyakarta divisualisasikan di diorama Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Nah, pada waktu itu rakyat juga menyambut dengan sukacita karena Jepang menyatakan bahwa Jepang adalah saudara dari Asia. Oke, gitu Pak Rosid, silahkan lanjut. Oh, Pak Rosid off ya. Baik. Kita ke diorama selanjutnya, Kak Komang. Halo Kak Komang. Ya, saya Bu Aris saja. Oh ya. Ya. Gimana Bu Muri? Oh, saya kira mau bertanya atau berkomentar. Jadi, Mas Rosid, kita lanjut ke diorama berikutnya. Mas Rosid, monggo silakan. Ya. Sebelum ke diorama selanjutnya, ada pertanyaan untuk adik-adik. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan masa pendudukan Jepang, yaitu yang pertama adalah sebutkan kesatuan militer di masa Jepang yang dibentuk oleh Jepang. Silahkan sebutkan 2 dari beberapa kesatuan militer yang dibentuk oleh tentara Jepang. Silahkan adik-adik yang bisa jawab kesatuannya namanya apa? Resen silahkan. Oh, ada Rinda Larasati. Rinda Larasati. Silahkan Rinda Larasati. Di unmute.
Rinda? Ya. Mana Rinda? Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Jawabannya apa? Pembela tanah air, peta, sama Peta. Heiho. Heiho, oke, betul. Ya. Jangan lupa tulis di kolom chat nama dan kelasnya ya, Rinda. Ya. Oke, jadi betul yang disampaikan oleh Rinda. Jadi pada masa Jepang itu dibentuk beberapa kesatuan militer. Ada Heiho, Peta, Senendan, Kebundan, dan lain sebagainya. Dan salah satu dari hasil pendidikan militer pada masa Jepang itu muncullah para komandan tentara Indonesia. Yang salah satunya yang kita kenal bersama menjadi Panglima Besar yaitu Sudirman. Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman itu beliau adalah dulu hasil didikan dari Peta, pembela tanah air. Silahkan kita lihat. Ya, ini adalah gambaran latihan kemiliteran pada masa Jepang. Ini tepatnya di lapangan Bumijo, sekitar Pingit. Adik-adik kalau pergi ke Jogja lewat perempatan Pingit, itu nanti akan menemukan lapangan Bumijo yang sekarang di sekitar bekas SMA 17 yang dirobohkan. Jadi di situ dididik para remaja terkait dengan kemiliteran. Dan selanjutnya pada misi ini itu Jepang itu mempunyai rencana yang buruk, rencana jahat. Jadi pemuda Indonesia dilatih kemiliteran bukannya untuk memberikan transfer ilmu, tapi ingin dijadikan mereka itu sebagai bagian dari tentara Jepang. Selanjutnya, mereka akan ikut dalam perang melawan sekutu, dan mereka akan ditempatkan di garis terdepan. Kalau mati, mati duluan. Dan saat itu pemuda Indonesia nggak tahu akan misi ini. Tapi untungnya sekutu itu melancarkan misi pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki 6 Agustus dan 9 Agustus 1145. Dengan adanya pengeboman ini, maka Jepang akhirnya bertekuk lutut kepada sekutu. Dan ada sebuah cerita menarik, sejatinya Jepang itu tidak mau menyerah saat dibom atom pertama, tanggal 6 Agustus 1945. Luar biasa sekali. Sudah diluluh lantahkan oleh sekutu dengan bom atom, itu mereka tidak mau menyerah. Makanya sekutu itu mengebom lagi, yaitu di kota lain, yaitu di Nagasaki. Akhirnya dengan adanya penghubungan yang kedua ini, Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Dan akhirnya tentara Indonesia itu selamat dari perang melawan sekutu. Jadi ini bagikan blessing in disguise, hikmah dalam sebuah peristiwa. Dengan adanya pendidikan militer ini, maka muncullah dan lahirlah para pejuang yang selanjutnya nanti menjadi pemimpin pejuang di periode masa revolusi fisik. Salah satunya yang saya sebutkan tadi yaitu Panglima Jenderal Sudirman. Nah, beliau itu selanjutnya juga sangat gigih dalam melawan penindasan Belanda. Dan juga posisi saat itu, bayangkan saja bagaimana semangatnya beliau, itu karena pada saat gerilya itu, beliau itu sakit paru-paru. Dan paru-parunya yang sebelah kanan itu sudah dioperasi karena penyakit TBC. Tapi beliau tetap semangat untuk berjuang. Yuk, next. Sebelum kita lanjut, akan kami sampaikan kuis lagi. Jadi, pada masa Jepang itu melancarkan proyek kerja paksa.
Jadi istilah kerja paksa itu dalam bahasa Jepangnya, dalam istilah Jepangnya itu disebut dengan apa? Silakan jawab, raise hand. Yuk, Melinda sudah, silakan Dewi Sri Sudiyanti. Ya. Ya. Dewi Sri Sudiyanti. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Ya, makasih. Dewi, jawabannya apa? Romusa. Romusa. Ya, betul. Jawabannya adalah Romusa. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya di kolom chat ya, Dewi. Ya. Jadi Romusa itu adalah kerja paksa, tapi istilah sebenarnya adalah prajurit pekerja. Jadi karena memang Jepang itu secara politik pengetahuannya lebih luas, maka propagandanya ke bangsa Indonesia itu mengatakan bahwasanya Romusa itu adalah prajurit pekerja. Prajurit yang tidak memanggul senjata tetapi yaitu memanggul pacul. Karena apa? Karena mereka dipaksa untuk membuat jalan, sarana umum, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk keperluan tentara Jepang, membuat jalur kereta, dan lain sebagainya. Salah satu dari 3 proyek Romusa di Yogyakarta adalah pembuatan selokan Mataram. Ya, pembuatan selokan Mataram. Pertanyaannya untuk adik-adik, selokan Mataram ini airnya bersumber dari sungai apa? Silahkan raise hand. Adila, silakan Adila. Sungai Progo, Pak. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Jawabannya apa Adila? Sungai Progo. Sungai Progo, betul. Jadi airnya itu berasal dari pembuangan Sungai Progo. Panjang dari sungai ini adalah 32 km. Dibuat secara manual tanpa bantuan adanya peralatan modern. Dan berakhir di sungai apa? Silahkan raise hand. Raise hand. Itu berhulu di Diki Ramadan. Salam sahabat museum, Diki. Museum di hatiku. Ya, Diki. Kelas berapa, Diki? IPS 2. IPS 2. Kelas 1 ya? Ya. Jawabannya apa? Menuju ke Sungai Opak ya? Ya, betul. Sungai Opak. Jadi, Sungai Opak itu menjadi akhir dari selokan Mataram. Dan proyek ini menariknya, ini merupakan gagasan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Untuk apa? Kok bisa seorang sultan malah menginginkan Indonesia, rakyat Jogja, pemuda Jogja, jadi susah? Tidak. Ternyata ini adalah tingkatan dari seorang kebangsawanan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bagaimana upaya Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyelamatkan pemuda Yogyakarta dikirim ke proyek Romusa di luar Jawa. Karena apa? Saat itu Sultan tahu kalau Romusa di luar Jawa itu pekerjanya mayoritas akan meninggal dunia karena kekurangan makan, kekurangan minum, kurang istirahat, karena penyakit dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan dalih untuk meningkatkan hasil bumi di tanah Yogyakarta, maka Sultan mengusulkan pembangunan selokan, di mana yang tadinya lahan itu tidak produktif karena kurangnya pengairan, dengan adanya pengairan, lahan tersebut menjadi produktif. Akhirnya pajak bumi bagi tentara Jepang untuk mendukung perang di Perang Pasifik melawan Sekutu akan meningkat. Dan selanjutnya setelah selesai pembangunan, itu dulunya selokan ini dinamakan dengan nama Kanal Yoshiro, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan selokan Mataram. Oke, next.
Ada pertanyaan? Adik-adik silahkan yang mau bertanya. Raise hand kalau ada yang mau bertanya. Enggak? Yuk kita lanjut, sebentar lagi akan selesai. Nah, ini ada lambang. Nah, adik-adik ini adalah lambang Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono. Jadi ini lambang ini untuk membedakan mana lambang Sultan Hamengkubuwono 8, 9, 10, itu adik-adik bisa menghitung dari salah satu sisi sayapnya yang terluar. Yang ini kita hitung bareng-bareng, ini ada yang terluar ya, salah satu sisi sayapnya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi sayap ini berjumlah 8. Berarti maknanya apa? Maknanya bahwasanya lambang ini merupakan lambang Sultan Hamengkubuwono ke-8. Baik, sudah selesai ya Bu Muri waktunya? Ya. Oke, silahkan Bu Muri. Ada tambahan kuis atau cukup? Sudah 7, kita Sudah 7. bagi souvenirnya. Oke. Sudah cukup ya teman-teman. Ya. Silakan gabung lagi di kegiatan virtual visit yang akan dilakukan oleh Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta di masa pandemi. Nanti silakan lihat di media sosial Instagram Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta. Di sana nanti ada pengumuman-pengumuman kita berkegiatan apa yang bisa diikuti oleh publik Museum Benteng. Nah, Bapak Ibu Guru, Pak Rosi juga teman-teman semuanya, akhirnya waktu yang memisahkan kita. Terima kasih sekali atas bergabung bersama kami di Fredeburg Virtual Visit. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf, kami panitia dari Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa menurut Al-Quran dinaikkan bersama. Kita masing-masing berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu, Bapak. Ya. Saya terima kasih Bu Muri, Pak Rasyid, makasih. Besok lagi, sambung lagi. Terima kasih Bu. Ya Bu. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Bu, Sumarna, Bapak. Bu Aris. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Kita tunggu kedatangannya. Amin, amin. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta.